Makanan vegetarian ini bisa kalian dapatkan di rumah makan vegetarian. Biasanya ada jual. Kalau cara memasaknya, kalau bakso gerobak ini bisa dimasak seperti masak miso. Nah, kalau daging ayam nabati ini kita bisa masak digoreng misalkan, atau dimasak pakai sambal juga enak. Nah, kalau yang ini juga kita bisa mencampurnya di dalam masakan kita. Nah, ini cuman beberapa contoh aja ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak makanan vegetarian. Lain kali saya akan mencoba mereview kantin vegetarian yang ada di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ini juga sudah banyak kantin vegetarian. Oke teman-teman, sampai di sini review kita pada kesempatan kali ini. Kita bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Kita kembali lagi dengan saya Selin Lam dari Bandar Lampung. Kali ini kita akan membuat kue kering. Ulang lagi. Jadi Selin Lam. Halo, selamat siang teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan saya Selin Lam dari Bandar Lampung. Kali ini kita akan membuat kue kering. Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Selin Lam dari Bandar Lampung. Kue keju gula palam. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 175 margarin, kemudian 50 gram gula halus, kemudian 2 butir kuning telur, kemudian 80 gram keju parut, lalu ini susu bubuk 25 gram, tepung maizena 30 gram. Kemudian untuk toppingnya kita pakai gula palam. Secukupnya ya gula palamnya teman-teman. Ayo kita sekarang membuatnya. Pertama-tama campurkan margarin dengan gula halus. Kemudian kita mixernya dengan speed yang rendah ya teman-teman. Mixernya jangan terlalu lama.
kira-kira sudah cukup tercampur. Kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kita aduk. Kita matikan mixernya. Kemudian kita campurkan tepung terigu, tepung terigunya kita tambahin sedikit demi sedikit, lalu kita aduk. Tepung terigunya kita campurkan sedikit demi sedikit ya. Kita tambah lagi tepung terigunya sampai habis ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan keju parut. Kita aduk.
Kalau misalkan susah, kita boleh pakai tangan. Tapi sebelumnya tangan kita harus dicuci terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita tambahkan keju parutnya sampai habis. Lalu kita tambahkan tepung sagu, tepung maizena, teman-teman, ralat. Kita aduk sampai rata. Kemudian yang terakhir kita tambahkan susu bubuk. Kita uleni sampai adonannya benar-benar kalis. Udah tinggal diaduk. Adonannya kalis seperti ini, teman-teman. Bisa dibentuk. Kita bentuk bulat-bulat seperti ini, bulat-bulat. Bulat-bulat ini sekitar 8 gram ya, teman-teman. Sekitar 7 atau 8 gram. Kita bulat-bulat sampai habis. Adonannya dibulat-bulatkan seperti ini. Adonannya yang sudah dibulatkan kita lumuri, masukkan ke dalam gula palem. Seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu kita taruh di atas loyang. Kita lakukan sampai habis. 1 hour later. Ya, ini teman-teman hasilnya. Setelah dibulat-bulatkan, lalu dilumuri dengan gula palem. Adonan ini siap dipanggang ya, teman-teman. Cuma butuh 3 menit saja, resep cara membuat martabak di rumah dengan bahan pakai takaran gelas. Langkah pertama, masukkan 2 gelas tepung terigu. Takarannya, pakai gelas untuk minum, jangan pakai gayung. Selanjutnya, tambahkan juga sepertiga gula pasir. Bisa juga diganti pakai saripati tebu. Lalu, tambahkan setengah sendok garam. Aduk-aduk hingga tercampur sampai merata. Masukkan air, 1 gelas besar, tapi jangan langsung dituangkan semuanya. Sisakan sedikit untuk dicampur dengan bahan pengembang. Pecahkan, lalu masukkan 1 butir telur ayam. Lalu tambahkan juga vanili 1 sendok teh. Jangan sampai salah masukin. Lalu diaduk lagi sampai tercampur merata. Kalau terlihat sudah seperti ini, berarti udah benar. Selanjutnya, tambahkan baking soda, lalu masukkan ke dalam sisa air yang di gelas. Tuangkan dan campurkan ke dalam gelas tadi. Jangan sampai lupa. Tambahkan juga baking powder,
cukup 1 sendok teh saja. Campurkan juga barengan ke dalam gelas sisa air tadi. Kemudian, bahan pengembang tadi masukkan dan campurkan ke dalam adonan. Sambil terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur dan merata. Biar terlihat bagus, adonan yang sudah jadi bisa dipindahkan ke wadah yang lain. Jangan lupa, teflonnya harus dioleskan mentega terlebih dahulu. Kalau sudah panas, tuangkan semua adonan ke dalam teflon. Ini yang paling penting, goyangkan teflon biar ada pinggiran kriuknya. Semakin banyak digoyang, maka semakin besar pinggiran yang bakal kriuk. Tunggu dan perhatikan jika adonan sudah mulai ada bolong-bolongnya. Berarti sudah setengah matang. Selanjutnya, tinggal ditambahkan gula pasir secukupnya aja, sesuaikan dengan selera. Jika sudah ditambahkan gula, tinggal tutup sebentar teflonnya. Bim salah bim, akhirnya martabak pun jadi. Dan ternyata semudah ini, martabaknya pun tidak lengket di teflon dan terlihat matang banget. Kalau sudah begini, tinggal dipindahkan ke wadah yang besar. Awas, pelan-pelan jangan sampai tumpah. Mari kita potong-potong. Dan jangan lupa, oleskan juga mentega sebanyak-banyaknya. Juga tambahkan topping, terserah sesuai dengan selera masing-masing dan ingat secukupnya aja. Jangan banyak-banyak, nanti bisi ketagihan. Tapi mending kasih topping yang banyak aja, makin banyak makin nikmat. Kemudian saat-saat menegangkan, saat dimana martabak disatukan. Mari kita potong-potong, tipsnya makin banyak dipotong, maka semakin tetangga senang. Wih, terlihat nikmat dan sangat empuk sekali. Jangan lupa bismillah, markicop, mari kita coba makan. Nikmat mana lagi yang bakal engkau dustakan ketika hujan melanda, kemudian sambil nyemil martabak. Sungguh sangat nikmat sekali. Selamat makan dan selamat mencoba resepnya. Semoga bisa bermanfaat. Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini kita akan membuat kue kering. Kue keringnya putri salju. Ini bahan-bahannya udah setengah jadi ya teman-teman. Tadi bahan-bahannya mentega Forvita 1 bungkus, kemudian gula halusnya 200 gram, kemudian ditambah vanili. Setelah itu dikocok sebentar pakai mixer ya teman-teman. Setelah itu setelah dikocok, kita kasih tepung maizena sedikit, kira-kira 100 gram. Setelah itu kita aduk seperti ini jadinya. Kalau sudah seperti ini tercampur rata, kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit untuk adonannya. Kita aduk sampai rata ya teman-teman. Kalau adonannya masih seperti ini, artinya belum kalis. Kita tambah lagi tepung terigunya sedikit demi sedikit. Kita adon lagi. Kita aduk sampai rata.
Kalau adonannya masih belum kalis, boleh kita tambahin lagi tepung terigunya. Ini tepung terigunya udah diayak ya teman-teman. Kita tambah sedikit demi sedikit, lalu kita aduk lagi. Kebetulan kita kan sebentar lagi mau lebaran, jadi kita buat kue kering untuk lebaran. Ini adonannya masih belum kalis ya teman-teman. Kita tambahin lagi tepung terigunya. Kita aduk. Ini masih lengket. Kalau masih lengket, kita boleh tambahin lagi tepung terigunya sampai dia benar-benar kalis. Nah, ini teman-teman bisa lihat adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman. Kita aduk terus sampai kalis. Kalau setelah kalis, bisa kita bentuk. Bentuknya terserah keinginan kita ya teman-teman. Teman-teman, adonannya sudah jadinya seperti ini. Bentuknya kita akan bentuk bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Kira-kira 6 atau 7 gram. Kita taruh di atas loyang. Kita bulet-buletin sampai adonannya habis. Nah, ini teman-teman hasilnya. Bentuk kuenya bulat-bulat, sudah jadi, siap kita panggang. 1 hour later. Demikianlah video kita kali ini. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, atau di komen. Bye-bye. Jika kamu ingin makan telur, coba masak telur dadar cabai seperti cara saya.
Sekali masak bisa untuk 3 mangkuk nasi. Pertama, potong cabai hijau menjadi kotak-kotak sedang. Panaskan minyak di wajan, kemudian masukkan 4 butir telur, aduk cepat hingga matang lalu sisihkan. Dalam sisa minyak, tumis bawang putih cincang dan cabai kecil hingga harum. Lalu tambahkan cabai hijau, beri sedikit garam, dan tumis hingga layu. Setelah itu, masukkan telur, bumbui dengan kecap asin, saus tiram, dan merica. Aduk di atas api besar hingga semuanya tercampur rata dan siap disajikan. Cara ini sederhana, enak, dan cocok dengan nasi. 1 hour later. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they... Apakah kamu tahu bagaimana cara mengolah kuah bakso pangsit agar enak? Banyak orang yang salah langkah di langkah pertama. Masukkan dalam mangkuk irisan daun bawang, ketumbar, rumput laut, udang kering, kecap asin, cuka hitam, minyak wijen, garam, penyedap rasa, dan merica. Setelah air mendidih, masukkan pangsit dan masak hingga matang. Saat tidak ada orang di samping, ambil 2 sendok kuah dan tuangkan ke dalam mangkuk. Gabungkan kuah dengan bahan lainnya. Kemudian, masukkan pangsit yang sudah dimasak ke dalam kuah. 1 suap pangsit, 1 suap kuah, rasanya benar-benar lezat. Telur rebus terus, bosan lah guys. Coba cara yang satu ini, telur bakar. Orang luar tuh kalau buat makanan banyak sekali idenya. Ini telur bersama cangkangnya ditusuk menyerupai sate, lalu dipanggang seperti ini guys. Lalu diberi kecap asin seperti ini, dibolak-balik hingga matang. Kalau ada cara yang sulit seperti ini, kenapa harus pakai cara yang mudah guys buat rebus telurnya? Ini cukup dipanggang saja sudah masak. Wow, kelihatannya enak, bisa dicoba guys. Kalau antar bocil sekolah terus ada mangnya, Mak Bening pasti mampir. Tapi sejak tahu cara bikinnya, Mak Bening nggak pernah beli lagi. Jadi pertama-tama Mak Bening punya bihun, Mak Bening rendam dulu sama air panas. Udah gitu botol bekas air mineral Mak Bening bolongin pakai garpu yang udah dipanasin di kompor. Lalu ini 3 butir telur Mak Bening tambahin sama kaldu jamur, maizena dan 6 sendok makan air, kocok lepas, masukin deh ke wadah botolnya. Tutup rapat termasuk lubang yang tadi udah dibuat pakai jari aja, shake kenceng sampai berbuih. Kalau bikin ini wajib banget pakai minyak yang panas, wajannya yang kecil biar minyaknya bisa tinggi. Masukin deh bihunnya disusul sama telur dan digulung tanpa ragu-ragu kayak gini. Sebelum dilanjut ngegoreng yang kedua, remahannya diambil dulu. Untuk bihunnya bisa banget divariasiin sama sosis, bakso ataupun cilok. Yang bilang ngegulung yang selalu gagal, nih tipsnya Mak Bening bagi. Setelah bihun dan telurnya masuk, biarin beberapa detik dulu sebelum digulung. Cobain deh pakai resep ini, hasilnya bener-bener lembut seharian. Tapi nggak nunggu seharian, 15 menit juga biasanya udah habis. Apalagi kalau dimasukin plastik guyur saus encer gini. Beuh, 10 tusuk juga nggak kerasa, well. Kalau kalian punya kentang dan telur, jangan cuma dibikin rendang buat lauk. Cobain deh dibikin cemilan kayak gini, enak banget. Kentang dan telur udah direbus, langsung aja kita kupas kulitnya. Abis itu telurnya juga kita kupas cangkangnya. Gini nih cara aku ngupas cangkang telur dengan mudah. Hasilnya mulus dan kerjanya jadi lebih cepat. Lanjut, sekarang kentang dan telurnya kita benyek-benyekin pakai ulekan kayak gini. Nah, kalau udah halus sudah cukup, masukkan daun bawang, tambahkan tepung tapioka dan tepung maizena. Bumbuin dengan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Kalau udah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata kayak gini, langsung aja kita bentuk. Di sini aku bentuknya bulat lonjong kayak gini aja. Nah, kalau kalian mau simpan di freezer juga bisa ya untuk stok cemilan. Tapi kali ini aku mau langsung goreng aja, digoreng sampai benar-benar matang dan luarannya agak crispy. Hujan-hujan begini cocok nih dijadiin cemilan bersama keluarga tercinta.